Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngaretke Sapi. Gimana teman-teman, masih semangat dalam menghadapi seleksi penerimaan ASN baik PPPK maupun CPNS ini? Bagi rekan-rekan ataupun juga teman-teman yang saat ini masih bingung ataupun galau dalam memilih formasi, saya usulkan atau saya memberi saran kepada rekan-rekan untuk memastikan beberapa formasi yang kemungkinan akan rekan-rekan ambil terlebih dahulu, karena banyak formasi terutama yang instansi maupun kementerian di pusat itu sudah pendaftarnya lebih dari ratusan ribu, seperti Kemenkumham itu hampir 200.000 pendaftar, dan untuk 10 besar pelamar terbanyak sendiri memang paling sedikit itu di angka 10.000 pendaftar, yang mana berarti minat dan antusias masyarakat Indonesia saat ini untuk mendaftar CPNS itu sangat tinggi. Dan begitu juga dengan P3K, karena P3K sendiri pendaftarnya ada yang puluhan sampai ratusan ribu juga. Hal ini menandakan bahwa pemerintah ataupun juga instansi pemerintah tersebut menjadi primadona dalam rekan-rekan pencari kerja untuk melakukan pelamaran pekerjaan di instansi-instansi pemerintah. Untuk tahun ini memang dari instansi saya sendiri, kejaksaan, itu lebih lebih susah dalam hal administrasi, yang dimana rekan-rekan harus mengumpulkan syarat-syarat yang berada di awal, seperti SIM, sertifikat komputer, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Dan juga pembatasan usia yang dari tahun kemarin misal 35, saat ini jadi 30 tahun, walaupun ada itu sudah mengalami peringanan, karena sebelumnya untuk penjaga tahanan yang lulusan SLTA itu batas usia adalah 28 tahun, sekarang dilonggarkan menjadi 30 tahun. Dan untuk seleksi administrasi sendiri sebenarnya banyak rekan-rekan yang gagal ataupun yang tidak cermat dalam mengerjakan ataupun juga mendaftar akun SSC ASN. Contohnya antara lain jelas untuk pengisian swafoto yang banyak kesalahan. Bagi rekan-rekan yang mengisi swafoto itu harap melihat dengan benar apa yang disyaratkan oleh instansi setiap formasi, karena setiap formasi itu memiliki persyaratan yang berbeda. Contoh, kemarin ada yang bertanya kepada saya bahwa si A ini formasinya untuk swafoto itu katanya diminta untuk foto selfie, dimana dengan background dinding yang berwarna putih. Akan tetapi karena rekan kita ini bertanya kepada temannya, dan formasi temannya ini ternyata berbeda, dan ternyata temannya ini masih menggunakan
formasi temannya ini masih menggunakan aturan lama, yaitu swafoto dengan memegang KTP dan kartu pendaftaran. Kalau itu mungkin masih bisa untuk di toleransi ya rekan-rekan. Dan ada juga yang bertanya, kalau misal yang seharusnya swafoto foto selfie tapi diisi foto setengah badan yang berbackground merah, gimana? Kalau dari instansi sendiri ataupun dari BKN sendiri memang belum mengisyaratkan, tapi dari info yang setiap hari dikeluarkan di channel BKN, karena kalau rekan-rekan mengamati IG setiap hari itu sekitar jam 1 sampai jam 2-an BKN mengadakan siaran langsung di IG untuk melakukan tanya jawab seputar pendaftaran seleksi. Dan ada yang pernah bertanya, kalau swafoto diisi foto setengah badan dengan background merah bagaimana? Katanya masih diperbolehkan asal wajah atau posisi muka dari pelamar itu masih jelas, tidak ada editan dan tidak ada perubahan dari foto dari bentuk muka asli. Kemudian ada yang bertanya, ada yang salah dalam penguploadan dokumen. Ini banyak dan sering terjadi untuk kesalahan penguploadan dokumen, seperti misal di persyaratan diminta untuk menuliskan dengan tinta biru, tapi rekan-rekan membuat tanda tangan atau cap itu dengan bolpen berwarna hitam, itu otomatis langsung gugur. Jadi untuk rekan-rekan yang belum resum, harap berhati-hati dan jangan terburu-buru untuk melakukan pengakhiran pendaftaran. Rekan-rekan harus benar-benar yakin bahwa semua yang dipersyaratkan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi rekan-rekan, dan jangan bertanya kepada rekan ataupun juga teman atau keluarga lain yang mendaftar di instansi lain, karena untuk tahun ini antara satu instansi dengan instansi lain, bahkan satu instansi saja yang berbeda formasi ada perbedaan. Jadi rekan-rekan jangan berpikir kalau dia tahun kemarin sudah mendaftar CPNS berarti sekarang sudah tahu saya akan dan dia sekarang mendaftar lagi, jadi saya akan bertanya kepada dia yang lebih senior. Itu sekarang tidak bisa. Lebih baik rekan-rekan kalau merasa tidak paham dengan apa yang disampaikan atau dipersyaratkan di lembar persyaratan, silahkan bertanya kepada pihak terkait, entah itu instansi yang rekan-rekan lamar ataupun juga langsung kepada BKN, karena untuk BKN sendiri mengadakan polling tanya jawab. Jadi rekan-rekan bisa membuka Instagram BKN atau Twitter BKN dan melakukan pertanyaan langsung di sana, karena itu lebih pasti ilmunya daripada rekan-rekan harus bertanya kepada rekan lain yang nanti akhirnya peraturannya dari awal sudah berbeda, yang otomatis akan membuat rekan-rekan gugur di seleksi administrasi, dan itu sangat menyayangkan sekali. Kemudian banyak yang bertanya kepada saya tentang kelengkapan dokumen. Kalau kelengkapan dokumen, misal saya mendaftar di instansi A dan mempersyaratkan sertifikat komputer dengan syarat itu
minimal Microsoft Office. Sementara saya memiliki sertifikat komputer tapi teknisi ataupun juga desain ataupun juga AutoCAD atau lain sebagainya. Apakah saya bisa menggunakan sertifikat itu? Bisa sih bisa, tapi bisa gugur juga. Lebih baik kita mencari amannya kalau misal persyaratan itu mengharuskan untuk formasi untuk minimal A, kita benar-benar harus mencari A. Semisal kita tidak memiliki uang untuk hal itu, maka kita bisa mencari formasi lain yang tidak mempersyaratkan hal itu. Karena formasi untuk SLTA untuk tahun ini banyak dari berbagai instansi, ada bahkan berbagai pemerintahan pun ada. Jadi rekan-rekan bisa mencari mana yang sesuai dengan apa yang rekan-rekan miliki. Kalau misal untuk syarat-syarat administrasi itu agak berat, seperti kalau di kejaksaan memang diwajibkan sertifikat komputer, sertifikat SIM-A, dan mungkin sertifikat bela diri. Dan dari beberapa rekan yang bertanya kepada saya bahwa sertifikat komputer itu kalau ingin 3 hari sampai seminggu jadi harganya 1.500.000. Sertifikat bela diri kalau mau latihan cuma seminggu terus dapat sertifikat bela diri juga 1,5 sampai 3 jutaan. Kalau SIM itu ikut di LPK itu juga sekitar dengan pelatihannya itu 800 sampai 1 jutaan kan. Untuk melengkapi persyaratan administrasi kejaksaan saja rekan-rekan harus mengeluarkan uang yang lumayan besar. Dan juga kalau rekan-rekan hanya mempelajari misal menyetir, mengemudi kendaraan dalam waktu seminggu, bela diri dalam waktu 3 hari, maupun komputer dalam waktu seminggu, apa waktu nanti diujikan apa rekan-rekan yakin akan masih ingat materi yang diajarkan di tempat kursus rekan-rekan hanya dalam waktu beberapa hari tersebut? Saya rasa masih belum maksimal. Jadi kalau rekan-rekan masih memiliki pilihan lain, silahkan memilih instansi yang tidak memiliki syarat administrasi yang terlalu ribet. Memang untuk kejaksaan tahun ini karena peminatnya sangat banyak, jadi syaratnya juga agak lebih kompleks. Jadi rekan-rekan bisa mencoba formasi di instansi lain. Karena kalau dipikir-pikir untuk semua persyaratan hampir 5 jutaan kalau semua mencari dalam waktu yang sangat singkat itu agak berat, terutama untuk rekan-rekan yang belum pernah bekerja dan tidak memiliki tabungan. Dan setelah itu untuk kalau rekan-rekan sudah memiliki semua persyaratan yang disesuaikan atau yang sama dengan apa yang dipersyaratkan oleh instansi yang rekan-rekan lamar, maka perhatikan juga ukuran dan juga form ataupun juga jenis dan bentuk dokumen yang dimintakan. Misal rekan-rekan diminta untuk scan KTP berbentuk JPG atau JPEG, itu biasanya kalau KTP sama SIM kalau nggak salah itu sama foto ya, itu berbentuk JPG, JPG atau JPEG. Itu rekan-rekan harap jangan misal rekan-rekan mau mengkompres foto kok pakai kompres PDF, nanti otomatis dokumen rekan-rekan akan menjadi PDF, dan itu banyak terjadi di pendaftaran tahun ini. Jadi yang mereka upload adalah PDF dan otomatis
akun tidak menerima dokumen tersebut, ataupun juga sebaliknya yang harusnya dari PDF malah rekan-rekan mengirim dengan format JPEG. Banyak kan rekan-rekan yang mengirim dokumen dengan foto kamera terus, ataupun juga aplikasi di HP yang nanti dirubah, dan kebetulan rekan-rekan lupa untuk merubahnya. Ini kesalahan kecil yang sangat berakibat fatal untuk kelolosan administrasi rekan-rekan. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus rekan-rekan perhatikan, tapi untuk amannya saja silahkan rekan-rekan memperhatikan media sosial instansi yang rekan-rekan lamar, karena pasti akan ada info-info di sana. Dan juga mungkin kalau ada web, biasanya kalau pemerintahan kabupaten atau pemerintah daerah tidak memiliki medsos, jadi mereka menggunakan web instansi. Rekan-rekan juga tiap hari harap mengamati itu, dan kalau bisa cari grup WA, grup Telegram, grup Facebook yang sesuai dengan jurusan formasi yang rekan-rekan lamar. Jadi ketika ada suatu info, rekan-rekan bisa langsung tahu dari sharing rekan-rekan lain di grup tersebut. Dan juga yang terakhir, agar rekan-rekan tetap fokus pada instruksi dari BKN maupun instansi yang rekan-rekan lamar. Kemudian jangan lupa untuk mengamati apa saja peraturan-peraturan yang dirubah, karena nanti akan berefek pada keberhasilan kelulusan rekan-rekan dalam seleksi administrasi ini. Kemudian kalau rekan-rekan setiap hari sudah memantau medsos ataupun juga akun dari pihak instansi maupun BKN, maka rekan-rekan tinggal mengamati dokumen yang rekan-rekan kirimkan, pastikan sesuai dengan persyaratan. Lalu kalau sudah, rekan-rekan tinggal menunggu, jangan langsung mencetak resume dulu, menunggu sampai tanggal 18 atau 19 itu baru mengakhiri pendaftaran. Jadi rekan-rekan bisa yakin kalau peraturan sudah tidak dirubah lagi, agar rekan-rekan bisa komplain suatu waktu kalau misal H-2, H-3 atau H-2 ada peraturan lagi, rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Karena tapi juga tidak mungkin kalau untuk instansi akan mengubah peraturan di 3 hari itu. Kalaupun ada, maksud saya itu rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki kesalahan dokumen, kalau sempat silahkan dirubah sekarang. Kalau tidak sempat, lebih baik daftar dulu. Nanti misal kalau sesudah rekan-rekan daftar upload itu dokumen yang baru sudah selesai, tinggal ulang upload dan akhiri pendaftaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.